Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ya, mengenai apa itu problem solving. Ya. Jadi seperti apa sih cara mencari atau menyatakan sebuah problem dengan menggunakan graf. Ya. Graf di mana simpul-simpul itu menyatakan keadaan-keadaan yang mewakili semua kemungkinan kondisi dalam sebuah permasalahan. Kemudian ada perpindahan atau transisi dari satu keadaan ke keadaan lain jika dilakukan sebuah tindakan. Dan seperti itu gambarannya yang kalian pelajari minggu lalu. Oke. Nah, pada kesempatan sebelumnya kalian juga sudah membuat sebuah graf untuk menyatakan sebuah permasalahan permainan pasal 8 ya. Jadi saya sudah lihat, hanya perlu diperhatikan bahwa jangan lupa memberikan operatornya. Jadi operator kapan ke kiri, kapan ke kanan, yang blank ininya, blank move-nya. Kapan ke kiri, kapan ke kanan, lalu kapan ke atas, kapan ke bawah. Ini ada yang tidak diberikan tanda operatornya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mencapai solution state. Ya. Jadi pada saat penggambaran menggunakan digraf kemarin, itu tujuannya adalah kita mendapatkan atau kita menemukan sebuah jalur mulai dari kondisi mula-mula sampai ke sebuah kondisi yang disebut dengan solution condition atau kondisi akhir yang menjadi solusinya. Nah, itu memerlukan algoritma yang disebut dengan algoritma pencarian atau searching algorithm. Ya, dimana algoritma pencarian ini adalah sebuah algoritma untuk mendapatkan atau menelusuri, untuk menelusuri kondisi-kondisi dalam sebuah graf tadi, mulai dari kondisi awal sampai ditemukan kondisi final yang menjadi sebuah solusi. Nah, algoritma penelusuran atau algoritma pencarian ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pencarian buta. Pencarian buta ini atau blind search itu adalah pencarian yang bisa dikatakan trial and error. Artinya dia tidak memperkirakan terlebih dahulu kira-kira ini nanti akan menjadi optimum atau tidak hasilnya. Ya, pokoknya ya cari saja dengan satu langkah atau satu arah gitu, hingga dia bisa mencapai final state. Kemudian penelusuran yang kedua itu adalah penelusuran yang disebut dengan penelusuran optimal. Nah, dalam penelusuran optimal ini algoritma mengkondisikan selalu memilih jalur itu adalah jalur yang nanti mendapatkan kondisi yang optimal, cost yang paling minimal. Cost artinya cost di sini adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menentukan solusi
yang paling bagus, ya, atau solusi yang paling optimal seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah nanti ada penelusuran yang disebut dengan penelusuran game. Nah, penelusuran game ini sebenarnya sama dipakai untuk mencari solusi optimum, terutama itu adalah pada algoritma-algoritma untuk menyelesaikan game. Kemudian ini nanti macam-macam algoritmanya yang pencarian buta. Sekarang kita akan mulai dari metode penelusuran untuk pencarian buta terlebih dahulu atau blind search. Ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke algoritma, perlu dipahami dulu bahwa algoritma-algoritma ini, terutama adalah algoritma pencarian buta, itu dilakukan pada sebuah bentuk yang disebut dengan pohon pelacakan. Artinya, proses ini itu dilakukan dengan menggunakan struktur datanya adalah struktur data pohon. Nah, kalau kalian sudah belajar di semester 1, semester 2, kalau tidak salah, ada mata kuliah matematika diskrit, itu bisa di situ kalian sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan pohon dan graf. Ya. Nah, pohon sendiri, ini saya sedikit review, itu sebenarnya adalah bentuk graf yang khusus, di mana graf tersebut dia mempunyai satu simpul yang disebut dengan akar, di mana akar itu adalah sebuah simpul yang mempunyai rusuk itu semuanya adalah keluar. Jadi rusuknya itu keluar. Ini hanya tidak digambarkan dengan tanda panah. Kemudian ada rusuk-rusuk yang disebut dengan daun, simpul-simpul yang disebut dengan daun, di mana simpul-simpul yang disebut dengan daun itu adalah simpul yang dia hanya punya simpul masukan saja. Jadi hanya punya simpul masukan saja. Jadi yang akar ini hanya punya simpul keluaran saja, sedangkan daun itu hanya punya simpul masukan saja. Dan simpul-simpul selain simpul akar dan simpul daun itu dia mempunyai simpul masukan dan simpul keluaran yang disebut dengan branch node atau internal node. Itu adalah karakteristik dari graf yang disebut dengan pohon atau tree. Dan satu lagi karakteristiknya bahwa di dalam sebuah pohon itu tidak mempunyai siklus. Jadi kalau graf itu kan masih memungkinkan, misalkan seperti ini, lalu kembali lagi ke kondisi ini. Misalkan ini simpul A, ini simpul B, ini simpul C gitu. Dari simpul A bisa ke simpul B bisa ke simpul C bisa ke simpul A lagi. Ini akan membentuk sebuah siklus. Nah, kalau di pohon itu tidak diperbolehkan adanya siklus. Jadi dia pasti akan membentuk satu garis atau satu pad dari akar sampai ke daun. Ya. Jadi seperti ini. Yang kiri ini berarti dia ada satu pad dari akar sampai ke daun yang paling kiri, atau dia pasti membentuk satu pad. Jadi bisa ditarik sebuah satu pad mulai dari akar sampai dengan daun. Oke. Nah, sekarang yang perlu dipahami lagi,
pohon itu ada yang disebut dengan ketinggian atau level ya. Jadi kalau dia hanya terdiri dari satu simpul saja, itu disebut ketinggiannya adalah 0. Ya, kalau dia punya anak, jadi sebuah simpul yang punya anak, tapi hanya satu anak saja. Nah, ini kita sebut kalau dari atas ke bawah itu disebut suksesor itu anak ya. Kalau predecessor itu berarti orang tua. Jadi yang ini satu seperti ini, maka dia disebut ketinggiannya adalah 1. Ketinggian 1 di mana yang akarnya itu disebut dengan level 0, anak-anaknya disebut dengan level 1. Nah, nanti kalau yang anaknya ini punya anak lagi ke bawah, maka ini nanti akan disebut ketinggiannya adalah 2. Ya. Jadi yang anak yang terakhir ini disebut dengan level 2. Jadi ini kalau dilihat ini yang satu anak-anak yang di sini ini berarti terletak di level 2. Ini adalah level 1, ini adalah level 3 dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini, maka dia punya ketinggian adalah 3. Ketinggiannya itu adalah 3. Seperti ini, kira-kira konsep pohon yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke pohon pelacakan. Nah, sekarang kalau kemarin representasinya kan tidak selalu pohon, hanya yang bagian terakhir itu yang bentuknya adalah pohon. Nah, bagaimana kalau kita representasinya adalah sebuah graf? Ya, representasinya adalah sebuah graf. Seperti contohnya permasalahan petani yang akan menyeberangkan 3 barang bawaannya itu, nah itu kan dinyatakan dalam bentuk graf. Kemudian ada problem mesin penyedot debu, itu juga dinyatakan dalam graf. Sehingga kalau bentuknya itu adalah sebuah graf, maka kalau kita mau melakukan proses penelusuran, itu harus dirubah dulu, grafnya itu harus dirubah dulu menjadi bentuk pohon pelacakan. Ya. Gimana caranya merubah dari graf menjadi pohon pelacakan? Nah, lihat contoh, misalkan ada sebuah graf seperti ini adalah graf. Graf ini disebut dengan graf terboboti, di mana artinya setiap tusuknya ini mempunyai bobot. Bobot ini nanti menunjukkan ukuran mewakili sebuah ukuran yang akan menyebabkan hasil penelusurannya itu bisa dinyatakan sebagai hasil penelusuran optimum atau tidak optimum. Jadi ada biaya gitu ya. Artinya kalau misalkan S ini adalah sebuah state awal, sedangkan Z-nya ini adalah final state, ya, maka jumlah rusuk yang jumlah rusuk dari pad yang dibentuk mulai dari state awal sampai ke final state itu akan menggambarkan sebuah biaya. Ya, biayanya contohnya kalau dia melewati dari S ke B, kemudian ke C, ke E, lalu ke Z, nah, ini kan membentuk rusuk kan, pad ya. Pad ini adalah satu solution. Nah, dari satu solution ini dia membutuhkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai Z itu adalah dengan menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada rusuknya. Jadi ada 3, tambah 3, tambah 2, tambah 2, berarti totalnya adalah 10. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia melewati A, kemudian ke D,
lalu ke C, kemudian baru ke E, lalu baru ke Z. Ini kan juga solution pad juga, ya, sama-sama mencapai Z. Hanya di sini memerlukan biaya 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2. Nah, seperti itu. Nah, mana nanti yang kita pilih tergantung pada problemnya. Apakah mau mencari memaksimalkan biaya atau meminimalkan biaya. Memaksimalkan biaya, misalkan biaya itu mewakili keuntungan. Nah, berarti kan harus memaksimalkan biaya. Tapi kalau biaya itu mewakili biaya pengeluaran misalkan atau cost yang harus dikeluarkan untuk mencapai final state, ya pasti kita akan mencari nilai yang paling minimal. Seperti itu ya. Ini, nah itu biasanya diwakili dengan sebuah graf yang disebut dengan graf terpopotik. Nah sekarang bagaimana merubah graf yang seperti ini menjadi sebuah pohon terlebih dahulu. Nah, sehingga dari bentuk pohon itu nanti kita akan implementasikan algoritma pencarian untuk mendapatkan itu tadi path yang mencapai sebuah final state. Kita lihat, nah ini gimana caranya? Yang pertama itu adalah sebuah state, kita mulai dari sebuah state awal. Nah, state awal ini akan menjadi akar. Ya. Jadi state awal itu akan menjadi akar. Jadi kita create sebuah simpul yang menjadi akar dengan simpul itu adalah simpul yang mewakili state awal. Nah, kemudian dari state awal itu kita lihat dia mempunyai cabang berapa, ya, cabangnya kemana saja. Nah, cabang-cabang yang dimulai dari state awal itu akan membentuk sebuah anak-anak, membentuk anak-anak dari simpul S pada pohonnya. Ya, contohnya ini S ini dia mempunyai atau yang keluar dari S itu ada 2 cabang, yaitu ke A dan ke B. Maka kita membentuk anak dari S ya, yang dimulai dari yang mempunyai anak yaitu A dan B. Jadi, ya, kemudian kita cek apakah ini sudah semuanya sudah masuk, semua jadi kan di sini ada S, ada A, ada B, ada C, ada D sampai Z. Apakah di sini semua pohonnya sudah mengandung semua simpul? Kalau belum, maka kita akan mencari membentuk anak lagi dari A dengan cara yang sama, yaitu dengan melihat di sini. Nah, A ini punya berapa cabang? Nah, kalau melihat di sini, A ini dia punya 3 cabang, yaitu ke S, ke B, dan ke D. Nah, kita menyusun anak-anak dari A dengan memperhatikan, ya. Jadi tidak semua anak ini kita jadikan cabang ini kita jadikan anak. Kita harus melihat apakah ya, simpul-simpul ini itu ada di posisi atau merupakan apa? Kalau anak kebalikannya orang tua, ya, orang tua atau predesesornya dari A. Jadi kalau kita lihat di sini, A ini mempunyai predesesor atau orang tua yaitu S. Sehingga cabang dari A yang menuju S ini tidak perlu ditulis. Tidak perlu dipilih. Nah, karena di atas ini, di atasnya A, kita melihatnya itu satu jalur. Ini apa istilahnya? Satu jalur path.
Nah, ini kan dia tidak ada B dan D, maka B dan D ini boleh dijadikan anak dari A. B dan D. Seperti itu. Dengan cara yang sama, kita lihat B. B di sini dia punya 3 cabang juga, yaitu S, kemudian A, dan C. Nah, kita lihat B ini dia punya predesesor apa? Oh, ternyata predesesornya kita lihat ke atas, dia punya predesesor adalah S. Maka yang S ini tidak perlu kita tambahkan sebagai anaknya. Jadi anaknya apa? Anaknya hanya 2, yaitu A dan C. A dan C. Oke. Oke. Kemudian kita lihat sekarang. Nah, semuanya setelah satu level ini selesai, kita sudah habis. A dan B sudah habis, kita berpindah ke level yang lebih tinggi lagi. Ini kan level 0, level 1, level 2. Kita lihat sekarang yang B. Nah, simpul yang ada di B, kembali kita cek. Sama kan di sini anaknya adalah S, anaknya. Cabangnya ada S, ada A, ada C. Nah, hanya kita lihat di pohon yang sudah dibentuk ini, B ini mempunyai orang tua atau predesesor yang di atasnya itu apa? Oh, ternyata dia predesesornya ada A, ada S. Maka kembali lagi yang S itu kemudian yang A itu tidak perlu dituliskan atau tidak boleh dijadikan anak. Sehingga yang dipilih menjadi anak hanya satu, yaitu C. Oke. Nah, kemudian kita ulang lagi D. Kita lihat D. D di sini dia punya 3 cabang, yaitu A, lalu C, ya, A, C, dan F. Kembali kita lihat, D ini punya predesesor apa? Predesesornya adalah A dan S. Maka A ini tidak boleh kita jadikan anak. Jadi anaknya hanya 2, yaitu C dan F. C dan F. Nah, seperti ini seterusnya sampai semua simpul itu sudah dibuatkan ya anak pohon yang ada di sini. Jadi semua simpulnya nanti sudah masuk di pohon tersebut yang ada di graf ini. Sehingga terbentuklah pohon pelacakan seperti ini. Ini tadi ya. Ini tadi adalah pohon pelacakan yang dibentuk berdasarkan graf yang di sini. Itu caranya. Jadi kalau representasinya adalah berupa graf, maka harus kita rubah dulu menjadi sebuah pohon. Oke. Sekarang kita akan masuk ke metode penelusuran buta yang pertama. Metode penelusuran buta. Jadi dalam metode penelusuran buta di sini, yang pertama kita berkenalan dengan metode yang disebut dengan breadth first search. Breadth first search itu adalah pencarian pertama melebar. Kalau diartikan secara harfiah. Artinya, dia akan menelusuri semua simpul pada satu level. Bukan di sini ada ya, simpul, misalkan seperti ini. Maka breadth first search ini dia akan menelusuri semua simpul dalam satu level terlebih dahulu. Jadi kalau dia mulai dari level paling tinggi yaitu level 0, yaitu akar, dia mulai dari akar, dicari semua yang ada di sini, kemudian baru dia berpindah ke level 2, mencari ke level 2,
sampai habis simpul-simpul yang ada di level 2, kemudian baru turun lagi ke level 3, ya, lalu menelusuri seperti ini. Semua simpul yang ada di level 3, lalu turun lagi ke level 4, ya, baru menelusuri sampai ditemukan solution. Jadi di mana letak solusinya itu nanti akan menentukan panjang dan pendeknya pencarian atau lama atau tidaknya pencarian. Kalau solusinya ada di level yang tinggi, yang rendah, jadi misalkan di level 2 dia sudah ada solution, ya dia cukup 2 kali pencarian. Tapi kalau misalkan solutionnya ada di level yang paling bawah, misalnya ada 100 level, maka ya dia harus mencari sampai level 100. Lalu nanti akan ketemu solusinya di mana. Seperti itu. Ini pencarian yang disebut dengan pencarian breadth first search. Jadi kalau digambarkan kembali seperti ini adalah pencarian breadth first search. Kemudian kita lihat contohnya. Seperti apa penerapan algoritma dari breadth first search? Jadi pencariannya kita di sini mempunyai himpunan atau kumpulan yang kita sebut dengan list simpulnya, di mana list simpul ini kita gunakan untuk menyimpan simpul-simpul mulai dari state simpul awal atau kalau di pohonnya adalah berupa akar, yang nanti kumpulan itu yang akan membentuk sebuah pet. Kemudian ada di sini sebuah variabel yang menunjuk anak-anaknya, yang menuliskan anak-anak dari simpul yang kita telusuri. Oke, mula-mula perhatikan simpul barisan simpul ini dia mula-mula berisi simpul awal yaitu S yang akar. Ya. Kemudian setiap dia membaca dari simpul itu dia dibaca mulai dari yang paling kiri, Nah ini karena yang paling kiri hanya satu S, ya berarti S ini yang kita pilih. Jadi S ini kita pilih. Dilakukan pengecekan. Apakah S-nya itu sama dengan solution? Nah, karena solutionnya tadi adalah Z, final state-nya adalah Z, maka dia dicek apakah S itu sama dengan solution, sama dengan Z. Nah, karena tidak sama, maka kita akan mengenerate anak-anak dari S. Anak-anak dari S kita generate, kita ambil. Kita generate itu artinya kita ambil. Di sini anak dari S itu ada 2, yaitu A dan B. Nah, kita ambil mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Ini. Jadi kita letakkan dengan posisi menggantikan S. Jadi gini. Pada saat kita mengambil anak S, itu mulai dari paling kiri terlebih dahulu. Jadi kita susun A, B seperti ini. Nah, kemudian note list-nya ini atau isi dari himpunan simpul ini itu kita update. Nah, update-nya adalah dengan menghapus S-nya tadi dan menggantikan dengan anak-anaknya. Jadi S tadi kita hapus, kita ganti dengan anak-anak dari S. Anak dari S itu adalah HP. Jadi kita susun anak-anak dari S ini tadi dengan urutan mulai dari A dulu, kemudian P.
Paham ya? Jadi kenapa sekarang not list-nya berisi AB itu adalah karena S-nya ini kita ganti dengan anak-anak. Kemudian kita ulangi lagi prosesnya dengan mengambil simpul yang ada di not list ini mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, kalau yang paling kiri di sini adalah A kan? Ya, A. Nah, sama dengan tadi. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kembali dicek apakah A ini sama dengan C. Nah, ternyata A itu tidak sama dengan C. Artinya maksudnya A ini adalah final state atau bukan. Cek. Nah, karena dia bukan, nah, maka kembali kita mengenerate anak-anak dari A. Anak-anak dari A itu di sini kita dapatkan adalah B dan D. Nah, dengan cara yang sama tadi, isi dari simpul list itu kita update. Jadi A-nya ini kita hapus, diganti dengan BD. Nah, hanya perhatikan posisinya. Di sini kita menambahkan BD ini, ya, itu di belakang. BD itu di belakang. Dengan posisi B dulu, D dulu, baru kemudian D. Di belakang apa? Di belakang dari list. Pada saat ini kita hapus, di list kan masih ada B. Masih ada B ini. Ya, masih ada B ini. Maka BD ini kita taruh di belakangnya, B yang sebelumnya. Jadi yang ini kita tambahkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi listnya yang sebelumnya masih ada B. Oke ya. Kemudian kembali di sini B. Nah, maka yang kita lacak yang berikutnya adalah B yang sama, yang paling kiri. B yang ini kita lacak, kita cek apakah dia final state. Karena B ini bukan final state, kembali lagi, kita generate anak-anak dari B. Anak-anak dari B itu adalah A dan C, dengan urutan A dulu baru C. Ya. Kemudian dengan kita ulangi lagi, kita update note list-nya atau himpunan yang menyimpan simpulnya tadi dengan menghapus B, lalu menambahkan anak-anaknya ke dalam list. Lihat, kalau ini kita hapus, masih tersisa BD ya, masih tersisa BD ini. Ya, jadi kita tambahkan di belakangnya BD. Ini tambahannya hasilnya adalah di belakangnya BD dengan urutan mulai dari A. Seperti itu, seterusnya. Jadi kita cek lagi yang paling kiri B, kita cek lagi dia tidak punya. Nah, hanya perlu diperhatikan di sini karena kita nanti akan menemukan banyak simpul yang sama. Ya, ada B, ya, ada B, padahal B ini bisa jadi B yang berbeda. Nah, ini harus hati-hati, harus kita perhatikan baik-baik. Mungkin bisa kita beri tanda B ini B yang mana. Ya, jadi misalkan B ini, oh ini adalah B yang pertama, misalkan ini B yang pertama, ini B yang kedua. Ya, kemudian ini B yang ketiga, dan seterusnya. Agar nanti tidak salah. Sehingga contohnya seperti ini B. Ini tadi B, kemudian ini B lagi yang dicek. Nah, ini B yang mana? Jangan sampai kita nanti akan mengenerate anak-anaknya itu anak-anaknya B yang ini lagi. Padahal B yang dimaksud di sini itu adalah B yang ini. Nah, hati-hati ya. Nanti yang itu yang perlu ditandai. Jadi kalau yang sama, jadi kalau kita inputkan simpulnya sama, itu sebaiknya diberi tanda untuk menunjukkan bahwa B itu adalah B yang mana. Nah, ini B-nya itu adalah B yang ini, di mana dia hanya punya satu anak, yaitu C. Sehingga nanti
Itu akan kita tambahkan di list, ini kan di AC, di belakangnya ada C. Nah, sehingga nanti di sini ada muncul juga C-nya double. Ya, C-nya double. Nah, itu C yang mana itu harus diberi tanda. Seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian seterusnya sampai nanti ketemu Z. Dan seterusnya, dan sampai ketemu nanti Z. Jadi kalau sudah ketemu Z, dia berhenti. Nah, nanti berhentinya dari sini. Dia bertemu Z, maka dia berhenti. Nah, sekarang kalau sudah berhenti di Z yang ini, nah, kita perlu menemukan path-nya. Lalu path-nya mana ya? Path atau solution path-nya. Masih ingat kita memang di sini untuk menemukan solution path. Nah, solution path-nya itu yang mana? Solution path itu adalah sebuah path yang kita bentuk mulai dari state awal sampai mencapai final state. Nah, kalau di sini ditemukan titik akhirnya atau Z-nya dengan menggunakan penelusuran tadi seperti ini, mencari. Nah, ketemu di sini. Maka mana path-nya? Nah, untuk mendapatkan solution path-nya, kita menggunakan algoritma yang di sini. Prosesnya disebut dengan proses backtracking. Ya, digunakan untuk menemukan solution path. Caranya gimana? Mulai dari final state. Nah, sekarang backtracking berarti mulai dari final state. Nah, menemukan backtracking ini adalah menelusuri mulai dari itu kebalik ya sekarang, dari final state sampai mencapai state awal. Ya, jadi kita masukkan sama seperti tadi. List, ada sebuah list yang isinya mula-mula adalah final state. Kemudian dicek apakah ini adalah state awal. Nah, kalau tidak, maka kita mencari orang tuanya dari simpul tersebut. Nah, orang tua dari simpul tersebut itu adalah E. Kemudian Z ya. Orang tuanya apa? Orang tuanya adalah E. Maka, kalau ketemu orang tuanya E, nah ini kita tambahkan pada daftar simpul, ini sama, ini adalah simpul list atau not list ya. Kita tambahkan tapi di depan. Ya, ini Z-nya, ini E-nya. Nggak usah dihapus, hanya kita tambahkan di depan. Nah, kemudian yang kita cek adalah yang posisi depan. Ini kita cek apakah dia state awal. Karena dia tidak state awal, maka kita cari orang tuanya E. Orang tuanya E itu adalah, ini orang tuanya E adalah C kan? Ini orang tuanya E adalah C. Ya, orang tuanya E adalah C, maka kita tambahkan lagi di depannya E. Jadi yang lama tetap, yang lama tidak kita hapus, kita tambahkan di bagian depan. Ini kan dia tidak berubah. Ya. Ini kita tambahkan di bagian depan. Nah, kemudian penelusuran kita ambil di posisi depan juga. Kita lihat C. C-nya itu state awal tidak? Kalau tidak, kita cari orang tuanya C. Orang tuanya C itu adalah B. Maka B ini yang kita ambil, kemudian kita masukkan ke daftar. Ya, jadi kita masukkan di bagian depan. Oke, di bagian depan ini kita cek lagi dia final state atau state awal atau bukan. Kalau bukan, maka kita cari lagi ya, orang tuanya. Orang tuanya B itu adalah S. Kita tambahkan lagi ke daftar. Sekarang kita lihat, oh sudah ketemu. S-nya adalah state awal. Dan karena S-nya state awal, maka kita dapatkan path solution-nya. Jadi path solution-nya itu terbentuk dari barisan ini tadi, barisan simpul-simpul yang ada di daftar simpul. Jadi barisannya apa? S, B, C, E, Z.
Ya, jadi S, ini kan S, B, C, E, Z. Ini adalah solution. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke algoritma yang kedua yang disebut dengan depth first search. Depth first search ini proses pencarian yang kita sebut dengan pencarian mendalam. Depth first search, pencarian mendalam terlebih dahulu. Jadi dalam proses depth first search ini dia akan menelusuri mulai dari simpul akar turun terus sampai ke level yang paling akhir, kemudian nanti baru dia akan mencari ke anak-anak yang berikutnya. Jadi dimulai dari anak kiri dulu, anak yang paling kiri sampai level terakhir, kemudian nanti baru dia naik mencari ke anak yang berikutnya. Ya, misalkan anak dia punya lebih dari satu anak, baru dia mencari ke anak yang berikutnya, lalu turun terus sampai ke level yang berikutnya, baru nanti naik lagi. Itu adalah prinsip dari depth first search, jadi mencari mendalam terlebih dahulu. Nah, sekarang kita gambarkan algoritmanya. Kita menggunakan algoritma yang hampir mirip seperti algoritma breadth first search. Jadi kita punya daftar simpul yang isinya mula-mula simpul akar atau state awal. Ya. Kemudian sama prosesnya kita cek apakah ini merupakan final state. Nah, kalau dia tidak, maka kita generate anak-anaknya sama. Jadi anak-anaknya. Ini generate anak-anaknya. Nah, kemudian kita update simpul listnya atau not listnya atau daftar simpulnya. Kita update dengan mengganti simpul S ini dengan anak-anaknya. Jadi ini AB sama. Kemudian kembali kita cek A di sini, ya. Nah, di sini kita cek apakah dia final state. Nah, ternyata dia bukan. Maka kita generate anak-anak dari A. Lihat yang anak-anaknya ini dari ini. Nanti kita generate B dan D. Nah, ini yang agak berbeda ya. Perhatikan. Kalau pada breadth first search, anak-anaknya ini kita tempatkan di belakang, ya, kita tempatkan di belakang. Kalau depth first search, anak-anak ini kita tempatkan di depan. Jadi ini kan simpul list sebelumnya itu kan isinya AB. Nah, AB ini kan kita hapus, kita ganti dengan BD. Nah, BD ini kita taruh di posisi A. Jadi di depannya B. Jadi kalau yang breadth first search kan di belakangnya. Ini ditaruh di depannya B. Atau dengan kata lain kita langsung tempatkan di posisinya A. Ini, nah ini kan menggantikan A. Jadi sebelumnya A langsung diganti jadi A. B-nya tetap posisinya posisi yang di belakang. Nah, itu aja bedanya. Nah, proses selanjutnya sama. Jadi sama, kita cek B-nya kembali di posisi awal ini apakah dia final state, bukan. Karena bukan, maka B ini kita ganti dengan anaknya. Ingat yang B yang di sini adalah B yang ini ya. Bukan B yang di sini, hati-hati. Makanya nanti ditandai kalau dia ini simpul yang sama.
Ya, B ini diganti dengan C. Oke, jadi B-nya diganti dengan C, sama. Nah, ini kita hapus, diganti dengan C. Nah, C-nya posisinya adalah menggantikan B ini tadi. Yang D dan B-nya. Ingat ya, jadi ditaruh di depan. Kemudian C-nya, sebentar, baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi C-nya, ya, kemudian C-nya ini kita cek lagi. Nah, kita cek kalau dia bukan final state diganti dengan anak-anaknya. C-nya ini anak-anaknya adalah E dan D. Ya, E dan D. Nah, E dan D itu kita tempatkan di list untuk menggantikan C. C-nya kita hapus, E dan D-nya kita masukkan pada posisi C. Dan seterusnya. Nah, ternyata di E ini kemudian kita dapatkan anak E-nya adalah Z. Jadi Z-nya itu akan menggantikan E. Jadi Z, D, B, B. Ya. Kemudian kita cek lagi Z-nya. Oh, Z-nya sudah final state. Sudah ketemu di sini. Jadi ketemu di sini final state. Seperti itu. Ini adalah algoritma depth first search. Oke. Nah, untuk mendapatkan solution path-nya gimana? Sama. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan backtracking. Solution path-nya caranya sama dengan menggunakan backtracking. Backtracking berarti mulai dari set sampai dengan simpul awal. Set kita lihat ya bukan simpul awal, maka dia dicari orang tuanya adalah E. Nah, orang tuanya adalah E. E bukan state awal, dicari orang tuanya adalah C. C bukan state awal, dicari orang tuanya adalah B. B bukan state awal, dicari orang tuanya adalah A. A bukan state awal, cari orang tuanya adalah S. S kita, sehingga kita dapatkan path-nya itu adalah S, A, B, C, E, Z. S, A, B, C, E, Z. Seperti ini. Oke. Tuh. Nah, sekarang tadi dikatakan pencarian buta ini tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Bisa jadi waktu aksesnya itu juga cukup lama. Ya. Kalau dia misalkan seperti ini tadi, dia ada di paling akhir, maka kita harus menelusuri semua kemungkinan, semua level. Itu kalau breadth first search. Tapi kalau depth first search, dia akan lama mencarinya kalau posisinya ada di anak paling kanan dan paling bawah. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah final state-nya, maka dia harus mencari ke semua. Ya, dari sini, kemudian nanti balik ke sini sampai habis. Kemudian ke sini, nanti baru ke sini. Ini nggak ada, nanti baru ke sini. Sampai ke bawah, nggak ada, baru ke samping. Nggak ada, baru ke samping. Ke bawah. Nah, seperti ini kalau menggunakan depth first search. Jadi, dua-duanya mempunyai kelemahan. Ya. Karena itu tadi, kita tidak tahu di mana posisi dari final state-nya. Nah, kelemahan ini bisa diatasi jika kita mempunyai informasi tambahan. Informasi tambahan, misalkan, oh, yang paling dekat itu ke sana loh arahnya.
Jadi seperti petunjuk jalan lah, sama seperti kalian kalau mencari alamat tanpa petunjuk jalan, tanpa petunjuk, misalkan arahnya ke timur atau ke barat atau ke selatan. Nah, kalau kamu nggak diberitahu, maka kamu akan mencari semua kemungkinan. Ke timur dulu nggak ketemu, nanti baru ke barat nggak ketemu, baru ke selatan nggak ketemu, ke utara. Nah, kan berarti semua kemungkinan harus dicari. Itu adalah pencarian buta. Nah, kita ke pencarian heuristik ini itu dalam pencarian diberi petunjuk, diberi informasi tambahan. Nah, kita menggunakan yang disebut dengan informasi tambahan, petunjuk. Oh, kalau mau mencari rumahnya si A, arahnya ke utara loh. Nah, itu. Jadi, meskipun hanya satu clue, itu akan menyebabkan kita nggak perlu mencari ke semua arah. Kamu lurus saja ke arah utara. Nah, gitu. Yang paling tidak dengan menuju ke satu arah itu akan mempersempit pencarian kita. Kan seperti itu prinsipnya. Nah, maka ini kita akan berkenalan dengan pencarian yang disebut dengan pencarian heuristik atau heuristic search. Nah, pencarian heuristik ini seperti apa? Pencarian heuristik atau heuristic search ini kita mempunyai satu keadaan, contohnya ya, jadi contohnya adalah dengan menggunakan 8 pasal ini tadi. Jadi yang kasus 8 pasal kemarin itu kan ada operator ya, ada operator. Jadi kalau kiri itu berarti yang apa simpul, bukan simpul, blank, ini blanknya itu digerakkan ke kiri sehingga dia menjadi seperti ini. Kalau kanan ya seperti ini, kalau ke atas ini yang kemarin kalian kerjakan. Oke, nah sekarang kalau kita tambahkan sebuah informasi yang disebut dengan informasi tambahan, tadi saya belum menyebut informasi tambahan ini sering disebut dengan fungsi heuristik. Informasi tambahan. Nah, misalkan pada kasus 8 pasal ini tadi, yang kemarin kalian kerjakan, ini ada informasi tambahan. Informasi tambahan atau fungsi heuristik yang diberikan, di mana kita akan memilih dikatakan apa ya? Di sini kita bisa menggunakan fungsi heuristik jumlah ubin yang menempati posisi yang benar. Karena kan tujuannya sebenarnya kita akan mendapatkan susunan komposisi, ya, susunan komposisi ubin-ubin ini tadi dengan posisi yang benar. Posisi yang benar itu dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Ini untuk kasus yang di sini ya, saya gambarkan seperti ini. Susunannya harus seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya keadaan di mana susunannya adalah seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa dari ke-8 ubin, ke-8 ubin yang punya angka ini, dia sudah ada di posisi yang benar itu ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini posisinya sudah sesuai. Posisinya sudah sesuai. Sedangkan yang posisinya salah itu ada 3, 7, 8, dan 6. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan posisinya ini misalkan, yang ini, kalau yang di sini, ini posisi yang benar juga hanya 5.
Yang ini posisinya juga salah. Tapi kalau yang ini, yang benar hanya 4. Ada 4 lagi yang salah. Sedangkan yang ini posisinya yang benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang salah ada 2 saja. Nah, kira-kira kalau kita memilih ya, kita disuruh memilih yang paling cepat untuk menyelesaikan solusi itu tadi, apakah dia akan mencapai posisi ini, mana yang paling cepat? Ini tadi yang salah ada 3, yang di sini yang salah ada 3, yang di sini yang salah ada 4. Ini yang salah 3, yang di sini yang salah 4, yang di sini yang salah hanya 2. Nah, kira-kira kalau mau menyelesaikan dengan cepat, mana yang harus dipilih? Ya jelas adalah yang paling posisinya mendekati posisi akhir. Nah, posisi akhir ini bisa dideteksi dengan apa? Dengan melihat posisi yang benar atau melihat posisi yang salah. Kalau kita melihat posisi yang benar, kita akan melihat yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jumlah posisi yang benar. Itu ada berapa ini? 6. Kalau melihat posisi yang benar berarti ada 6. Nah, kalau di sini kalau melihat posisi yang benar ada 4. Yang di sini kalau melihat posisi yang benar ada 5. Tapi kalau kita melihat posisi yang salah, nah di sini ada 2 yang salah. Di sini ada 4. Yang di sini ada 3 yang salah. Nah, informasi itulah yang disebut dengan fungsi heuristik. Kita bisa menggunakan informasi jumlah ubin yang posisinya benar atau jumlah ubin yang posisinya salah, atau, nah ini agak sulit yang terakhir, menghitung kira-kira total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Maksudnya ini, kalau saya ada di kondisi ini, kondisi yang ini, ya, ini kira-kira butuh gerakan berapa lagi agar bisa mencapai posisi ini? Kan agak sulit ya. Ini bisa digeser, ini bisa digeser. Berapa saya harus menggeser blank ini untuk bisa mencapai ini. Demikian juga yang di sini. Ini kira-kira butuh berapa langkah lagi untuk bisa mencapai ini. Kan berarti ini sudah posisinya benar. Ini tinggal geser ke bawah, ini tinggal geser ke kiri. Berarti ini cukup butuh 2 langkah. Kalau yang di sini, ini harus digeser ke sini, 6-nya ke sini, 7-nya ke bawah, 8-nya ke samping, berarti ada 4. Kalau di sini, ini harus ke atas, kemudian 6-nya ke samping, lalu 7-nya ke bawah, nah 8-nya ke sini, ini juga 4, butuh 4 gerakan, itu maksudnya. Jadi bisa menggunakan jumlah ubin yang benar, jumlah ubin yang posisinya salah, atau jumlah kemungkinan gerakan, total gerakan sehingga yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, kita bisa memilih salah satu dari fungsi heuristik ini tadi untuk memudahkan kita mencari. Jadi kalau kita mencari dengan breadth first search, kita harus menelusuri semua, mulai dari sini, ke sini, nanti ke sini, kan gitu. Tapi dengan depth search kita juga harus mencari ke sini. Ya kalau posisinya yang cepat di sebelah kiri, kalau posisinya yang cepat di sebelah kanan, itu akan lebih lama. Seperti itu. Ini kegunaan dari pencarian heuristik atau fungsi heuristik. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menggambarkan proses pencarian dengan fungsi heuristik, di mana fungsi heuristiknya ini adalah dengan menggunakan jumlah
jumlah ini H5 ini apa? Jumlah posisi yang benar. Jumlah posisi yang benar ya. Atau jumlah langkah. Sebentar. Ini jumlah posisi yang benar 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kan ini posisinya sudah benar. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Ya benar 4. Yang benar 4. Jadi kita menggunakan fungsi heuristik posisi yang benar. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar. Jadi ada 6. Jadi ini kita berikan informasi fungsi heuristiknya di setiap simpul. Ya. Ini H5. H5 itu artinya jumlah yang benar itu ada 5. Jumlah posisi yang benar ada 5, yang di sini jumlah posisi yang benar ada 4, jumlah posisi yang benar ada 6, di sini jumlah posisi yang benar ada 5, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan informasi ini, kita akan menelusurnya lebih mudah. Jadi, di sini misalkan ada 3 pilihan, kanan, ke kiri, atau ke bawah. Nah, kita milihnya yang mana? Karena kita menggunakan fungsi heuristiknya adalah fungsi heuristik jumlah ubin yang posisinya benar, maka dengan pasti kita akan memilih yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah yang lebih baik. Ya kan? Kalau jumlah posisi yang di sini benar 6, pasti dengan beberapa langkah saja kita sudah bisa mencapai final. Karena sudah ada 6 yang benar. Nah, dibandingkan dengan yang benarnya masih 4, jadi pasti nanti akan panjang lagi langkahnya. Gitu. Nah, berarti kalau kita menggunakan fungsi heuristiknya adalah fungsi heuristik yang mencari dengan jumlah ubin yang posisinya benar, maka artinya kita akan memilih fungsi heuristik yang maksimal. Jadi di sini kalau ke kanan fungsi heuristiknya 4, kalau ke kiri fungsi heuristiknya 6, kalau ke bawah fungsi heuristiknya 5. Oh, maka kita pilih aja yang fungsi heuristiknya lebih besar, 6. Nah, kemudian kita lihat lagi kemungkinan yang di bawahnya anaknya. Kalau ke kanan dia 5, kalau ke bawah dia 7. Pasti kita pilih yang 7. Nah, kemudian dari 7 di sini, dari fungsi heuristik ini, kita dapatkan yang ke atas itu 6, yang ke kanan itu 8, yang ke bawah itu 6. Maka yang kita pilih pasti yang 8. Maksudnya 8 ini yang maksimum. Finalnya. 8-8-nya sudah posisinya sesuai dengan itu. Berarti kita sampai ke posisi yang sesuai. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan dapatkan kondisi akhir PET-nya dengan lebih mudah. Ini dengan menggunakan informasi heuristik. Nah, apa saja algoritma-algoritma yang bisa kita terapkan untuk pencarian heuristik? Jadi, yang pertama, ini kalau sederhana, simple, kecil seperti ini ya gampang. Tapi kalau misalkan kita mempunyai kasus dengan fungsi heuristik seperti ini fungsi heuristik, graf dengan menggunakan informasi PET, informasi tambahan ya, yang diinformasikan di rusuknya. Jadi misalkan di sini A, B ini mempunyai bobot itu adalah 8, kemudian A ke D bobotnya 7, A ke C bobotnya 3, dan seterusnya.
Maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak kemungkinan jumlah fungsi heuristik optimum itu adalah dengan menggunakan algoritma generate and test atau pembangkitan dan pengujian. Generate dan test itu adalah membangkitkan semua kemungkinan path yang mewakili kombinasi dari semua simpul. Ya, jadi kalau di sini ada 4 simpul, maka mula-mula kita generate dengan simpul, semua simpul pada level pertama. Jadi A, B, C, D. Semua simpul. Kalau ada 5 simpul ya berarti nanti ada 5 simpul. Nah kemudian dari A itu kita generate anak ke semua simpul yang selain A. Ya, yang selain A berarti kan B, C, dan D. Yang di B juga sama, kita generate semua simpul yang selain B. Berarti A, C, dan D. Yang di sini juga sama, kita generate semua simpul selain C. Nah, kemudian pada level yang kedua, ini pada level yang pertama, pada level yang kedua, kita lihat lagi di sini, B. Nah, B ini kita generate anaknya, ya, anak-anak dari B, dengan memilih semua kemungkinan simpul, yang belum muncul di orang tuanya. Ini kan B, dia punya orang tua. Nah, yang tidak muncul di orang tuanya itu adalah C dan D. Nah, seperti itu. C dan D. Ini juga sama. Lihat orang tuanya A, berarti yang belum muncul B dan D. Dan seterusnya, nanti C yang belum muncul di orang tuanya adalah D. Sampai sudah tidak ada lagi. Ini level 3, ini level 4. Seperti ini. Nah, kasus seperti ini biasanya adalah kasus yang digunakan untuk mewakili problem salesman problem. Salesman problem itu adalah sebuah kasus ya, di mana seorang salesman itu harus menelusuri atau harus mengunjungi beberapa kota. Nah, urutan dari kota-kota yang harus dikunjungi ini yang paling optimum yang mana? Itu biasanya problem yang kita sebut dengan salesman problem. Jadi misalkan dia harus mengunjungi 4 kota. Ya, 4 kota. Apakah dia harus ke B dulu, kemudian atau harus ke D dulu, harus ke C dulu, habis dari B apakah dia ke A dulu, atau kemana dulu. Jadi semuanya harus dikunjungi satu kali. Nah, mana yang paling optimum? Berarti kan dia harus melalui semua kemungkinan kota. Nah, cara untuk mencari jumlah optimum atau cost yang paling optimum yang mewakili semua kota A, B, C, dan D, nah mana urutannya, itu cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan algoritma ini, generate and test. Jadi yang pertama kita bangkitkan dulu semua kemungkinan dengan cara seperti ini tadi, semua kemungkinan jalur. Ini semua kemungkinan jalur. Jadi ada A, B, C, D. Jadi ini semua.
Ya. Tadi, jadi cara mendapatkannya, kemudian dari sini kita nanti dapatkan petnya. Jadi satu ini mewakili satu pet. Ya. Jadi A, B, C, D. Lalu A, B, D, C. A, C, B, D. A, C, D, B. Nah, dari situ kemudian kita hitung jumlahnya. A, B, C, D, panjang lintasan ada 19. Ini artinya kalau kita melewati A, B, C, D, itu jumlah lintasannya adalah 8 tambah 5 tambah 6. 8 tambah 5 tambah 6. 11 tambah 9 kan 19. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari jarak yang terpendek atau cost yang minimal, maka kan kita memilih kan nilainya total petnya adalah yang paling rendah. Nah, sehingga di sini kita tentukan mulai dari yang pencarian pertama dulu, mulai dari paling kiri dulu, A, B, C, D. Ya, jadi panjang lintasan 19. Maka kita pilih karena belum ada pilihan kan. Yang awal 19. Kemudian kita cari pencarian kedua, itu adalah A, B, D, C. A, B, D, C. A, B, D, C. A, B, D, C itu mana? A, B, D, C. Ini totalnya ada 18, lebih sedikit, kan? 18. Maka ini yang kita pilih. Artinya yang tadi A, B, C, D kita ganti dengan A, B, D, C. Nah, kita pilih sehingga hasilnya 18. Kemudian lalu yang berikutnya adalah ACBD. 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 Kita lihat ACBD panjang lintasannya 3, 5 tambah 4, jadi 12 ya. Nah, jadi panjang lintasannya adalah 12. Nah, karena dia lebih rendah dari 18, kita pilih jadi ACBD 12. Ya. Kemudian ACDB, ini panjangnya 13. Masih lebih pendek yang ACBD, jadi tetap di sini ACBD. Ya. Tetap ACBD, jadi tetap 12 ini. Kemudian ADBC di sini 16. Karena dia masih lebih besar, kita pilih yang tetap lagi masih 12. Dan seterusnya sampai semua penelusuran selesai. Nah, yang terakhir itu kalau sudah selesai semua, terakhir yang pilihan yang terakhir dengan nilai pet yang paling rendah itulah yang menjadi solutionnya. Ya, ini dengan menggunakan pembangkitan dan pengujian. Artinya apa? Kita generate, kita cek, kita generate, kita cek sampai didapatkan yang paling kecil. Sampai kita dapatkan yang paling kecil. Jadi pada salesman problem ini, kita sebut dengan salesman problem tadi, salesman problem itu adalah sebuah problem yang biasanya diterapkan dengan mendapatkan solution pet dengan jumlah cost yang paling minim. Jadi kalau dia mau menelusuri semua kota, dia kan pasti akan mencari biaya yang sekecil-kecilnya. Biaya itu bisa jadi biaya transportasi, bisa jadi biaya dia harus menginap, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan kalau di
kota B dia lama, berarti cost-nya kan jadi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi yang paling gampang sih biasanya jarak terpendek. Tapi bisa jadi nggak hanya jarak yang dipertimbangkan, biaya-biaya lain itu biasanya kalau salesman adalah kita bisa jadi jaraknya pendek, tapi untuk mencapai kota tersebut dia membutuhkan ada transportasinya yang bisa menuju kota tersebut itu hanya transportasi mobil sewa yang harganya mahal, nah, misalkan seperti itu. Kalau dari kota A, tapi nanti mungkin kalau dari kota C untuk menuju kota tersebut dia lebih murah karena ada angkutan umum. Seperti itu kan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan ini tadi, menentukan fungsi heuristiknya. Fungsi heuristik itu bisa kita terapkan tergantung pada problemnya masing-masing. Oke, ini tadi untuk yang salesman problem dengan menggunakan pembangkitan dan ujian atau generated test. Nah, kelemahannya apa generated test? Ya jelas memakan waktu yang banyak karena dia harus membangkitkan semua kemungkinan. Ya kalau hanya ada 4 kota, kalau ada 10 kota yang harus dikunjungi, berapa kemungkinannya? Dia harus menghitung. Ya, banyak sekali. Ini untuk 4 kota aja kita harus menelusuri sebanyak 24. 4 kota ya. Kalau 10 kota berapa? Nah, ini kelemahan dari generated test. Nah, berikutnya kita akan mencoba menerapkan metode yang lebih optimal ya. Jadi untuk fungsi yang ini tadi generate and test ini bisa kita optimalkan dengan menggunakan metode yang lebih cepat yang disebut dengan simple hill climbing. Simple hill climbing. Nah, fungsi bagaimana proses pencarian dalam simple hill climbing itu caranya hampir sama. Sebenarnya bukan sama ya. Jadi kita mengambil satu kemungkinan jalur terlebih dahulu. Ini sebagai apa pedomannya. Jadi seperti ini misalkan A, B, C, D. Nah, jadi model pohonnya, perhatikan untuk model pohonnya ini agak berbeda. Kalau yang ini tadi kan semua kemungkinan ya A, B, C, D. Nah, kalau di sini yang simple hill climbing ini pohonnya itu adalah berupa simpul-simpulnya adalah berupa kemungkinan path-nya. Jadi contohnya ini A, B, C, D. Nah, kemudian ABCD ini mempunyai anak, simpul-simpul yang merupakan kombinasi juga dari ABCD, tapi dengan cara ya mendapatkannya itu dengan cara melakukan operasi pertukaran antara simpul atau antara kota-kota yang dilalui. Contohnya A, B, C, D ini dia kan harus mengunjungi semua kota ya, semua kota A, B, C, D. Maka kemungkinan pertama kita switch tukar antara kota 1 dan kota 2. Jadi ini kalau saya sebut ini kota 1, ini kota 2, ini kota 3, ini kota 4. Maka kemungkinan yang lain selain ABCD itu adalah dengan men-switch kota kan. Jadi kemungkinan jalur yang kedua itu adalah BACD. Caranya adalah dengan men-switch kota 1 dengan kota 2. Jadi kalau kota 1 ini saya tukar posisinya dengan kota 2, maka
posisinya menjadi BACD. BACD. TK 1,2 ini artinya switch, tukar satu dengan 2. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan penukaran 1 dengan 3. Jadi kalau lebih terurut itu akan lebih baik karena itu akan menyebabkan semuanya nanti bisa tercover. Jadi kita mulai dari penukarannya adalah dengan 1, 2, lalu 1, 3, 1, 4. Nah, ya di sini 1, 2, ini ada 4, 1 kan atau 1, 4 juga sama ya. 4, 1, 1, 4. Itu yang paling gampang sih sebenarnya kita urutkan aja. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, lalu 3, 4. Itu semua kemungkinan penukaran. Jadi 1, 2 ini dapatnya ini, lalu 1, 3 kita dapatkan ini, lalu 1, 4 kita dapatkan ini, lalu 2, 3 kita dapatkan ini, 2, 4 kita dapatkan ini, lalu 3, 4 kita dapatkan ini. Ini semua switch-nya, jadi semua kemungkinan penukarannya adalah ini ya. Tukar 1, 2, tukar 2, 3, 3, 4, nah ini terserah urutannya. Nah, kalau kalian lebih gampang yang mana. Ya. Jadi ini, kalau 2, 3 yang ditukar, berarti ini. 3, 4 yang ditukar adalah ini. 4, 1 yang ditukar berarti posisi ini. 2, 4 yang ditukar berarti posisi ini. 1, 3 yang ditukar berarti ini. Nah, dari setiap simpul ini tadi, ya, kita berikan nilainya. Jadi misalkan ini 19, ACBD, ACBD ini 12, kemudian ABDC, ABDC 18. Kita hitung jumlahnya. DBCA, DBCA 12. Dan seterusnya ya. Nah ini semuanya, semua kemungkinan. Ini dimulai dari 19, ini 17, dan seterusnya. Oke. Nah, simple hill climbing ini nanti di bawahnya ini makanya ada cabang-cabang yang tidak saya tuliskan semuanya. Ini semuanya nanti. Ini juga lagi sama, tukar dengan menggunakan operator yang sama untuk percabangannya, yaitu tukar 1, 2, tukar 2, 3, dan seterusnya. Dapatkan seperti ini. Oke. Nah, simple hill climbing itu prosesnya seperti depth first. Jadi dia mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu yang ditelusuri. Jadi dia menuju ke kiri, ketemu BACD di sini. Ya. Nah, kemudian dari BACD dia nanti akan ke kiri lagi. Nah, hanya di sini pada bagian kiri kita lihat ini sama seperti orang tuanya BACD. Ini kan ABCD. Ini sama-sama ABCD. Maka ini tidak perlu ditelusuri lagi, dihapus dari penelusuran. Dia akan mencari yang simpul yang kedua. BCAD, BCAD itu tidak ada di atasnya BACD. Seperti itu. Kemudian dia nanti akan mencari ke sini.
ya, CBAD. Nah, kenapa ini tidak dipilih? Ini perhatikan ya. Dari di sini ABCD ini kan nilainya, nilai heuristiknya adalah 19. Sedangkan BACD nilai heuristiknya 17. Ya, kita memilih BACD yang ada di posisi paling kiri ini, BACD, ya, 17, kita pilih. Kenapa? Karena 17 ini lebih rendah dari 19. Maka BACD kita pilih. Kemudian, tadi ABCD kenapa tidak kita pilih? Karena dia sudah ada di atasnya, jadi ini tidak kita pilih. Kita pilih yang BCAD. Nah, BCAD ini nilainya 15, lebih rendah dari 17. Maka kita pilih. Ya. Kemudian, nah kita lihat di sini, yang anak pertamanya itu yang paling kiri itu adalah CBAD. Nah, CBAD meskipun dia tidak ada di atasnya, tidak ada di orang tuanya, tapi nilainya ini dia lebih besar daripada 15. Karena dia lebih besar dari 15, maka ini tidak perlu kita pilih. Kita pilih, kita menelusuri yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu BACD. Nah, BACD ini sudah ada di orang tuanya, kan? BACD sudah ada di orang tuanya, maka ini juga tidak kita pilih. Kemudian kita menelusuri lagi yang berikutnya yaitu BCDA. Nah, BCDA ini skornya 18, masih lebih tinggi dari 15. Karena dia lebih tinggi dari 15, ini juga tidak kita pilih. Ya. Kemudian di sini BCAB 17, lebih besar lagi, jadi kita tidak kita pilih. Nah, barulah ketemu di sini BDAC yang skornya atau nilai heuristiknya dia lebih rendah. Nilai heuristiknya lebih rendah, yaitu 14. Maka ini kita pilih. Nah, kita pilih. Seperti itu. Kita pilih. Nah, kemudian dari pemilihan itu kita pilih anak-anaknya. Anak-anaknya ya. Anak-anaknya kita lihat DBAC tidak kita pilih karena dia lebih besar. 15 kan. BADC juga tidak kita pilih karena 21. Nah, DBCA nilainya 13, berarti kita pilih. Kemudian anak-anak dari DBCA sama ya, tukar 1, 2, tukar ini sama ya caranya. Jadi ada 12. DBCA ini 12 lebih rendah kan, berarti ini kita pilih. Nah, kita lihat di sini BDCA tidak kita pilih. BCBA kenapa tidak kita pilih? Karena dia sudah ada di atasnya. BDCA ini kan, BDCA sudah ada di atasnya. Ini juga kita tidak pilih karena dia lebih besar. Kemudian di BAC ini juga lebih besar, tidak kita pilih. ABCD tidak kita pilih karena lebih besar. Ya, kemudian DACB juga tidak kita pilih karena lebih besar. CBDA tidak kita pilih karena lebih besar. Nah, karena semua anaknya ini tidak ada lagi yang bisa kita pilih, maka kita berhenti di sini. Nah, jadi solution path-nya itu adalah kita temukan di sini. Solution path-nya apa? Solution path-nya adalah D, B, C, H. Dengan jumlah cost-nya, jumlah cost atau fungsi heuristiknya totalnya ada 12. Ini adalah simple hill climbing untuk mendapatkan solution path optimum pada kasus solution salesman problem.
untuk mendapatkan jarak atau cost yang paling minimal ya, ini cost yang paling minimal dengan menggunakan simple value climbing seperti ini. Oke, ini nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan untuk teknik-teknik yang lain yang berkaitan dengan salesman problem. Oke, ada tugas yang harus kalian kerjakan yang berhubungan dengan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.